Kemudian muncullah fitnah yang terbesar sejak Adam diciptakan Allah sampai hari kiamat, yaitu hadirnya dan munculnya Dajjal ke tengah-tengah manusia seluruhnya. Dajjal ini mengaku dirinya sebagai Tuhan Rabbul Alamin yang selama ini disembah. Dajjal datang ke setiap kota yang ada di muka bumi, mengumumkan dirinya lah Tuhan, dan dia membawa gunungan makanan. Siapa yang mau beriman kepadanya, mau sujud kepadanya, silakan ambil makanan berapa yang dia mau. Lalu Dajjal mengatraksikan kemampuan dan kesaktian yang didukung penuh oleh seluruh jin dan setan sedunia. Iblis pun bergabung dengan Dajjal demi memfitnah manusia agar murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dajjal menurunkan hujan palsu dari langit ke bumi. Dajjal memperlihatkan tanam-tanaman tumbuh, padahal itu adalah semuanya sihir. Dajjal menghidupkan hewan ternak. Dajjal mengalirkan sungai. Dan bahkan Dajjal berkata, yang beriman dengan saya masuk surga saya. Dajjal membuat surga halusinasi. Lalu Dajjal membuat juga neraka halusinasi. Yang tidak mau beriman pada saya masuk neraka saya. Demikian fitnah ini makhluk manusia, Pak. Jangan dibilang ini raksasa. Nabi mengatakan dia manusia normal seperti kalian, cuma tubuhnya agak pendek sedikit, tapi sekel, full daging. Rasulullah berkata, 2 biji matanya nonjol keluar. Karena hebatnya dukhon, Dajjal dalam persembunyian pun menderita dan tersiksa, Pak. Kedua bola matanya seperti ikan yang digoreng dalam biji mata ikan itu nonjol keluar. Ini Dajjal nonjol, hanya saja daging bagian keningnya meleleh, lalu menutupi mata yang sudah mau keluar itu, nutupin. Sisa lelehan daging kening ini nempel di pipi, sisanya bergelantung seperti dahak dan genjer ayam, ya, menjijikkan sekali. Yang bisa melihat hanya mata sebelah kirinya saja. Sementara di sini tertulis kafara yang bisa dibaca oleh seluruh orang beriman sebumi. Walaupun orang beriman itu nggak pandai baca Arab, bahasa Arab, nggak pandai baca Quran, dia bisa melihat kafara. Dajjal fisiknya seperti ini, bentuknya dia begini, kulitnya warnanya begini, dan dia memiliki kemampuan begini, kata Rasulullah. Dajjal ini muncul di tengah-tengah manusia, sudah hampir putus asa hidup, Pak. Bapak bisa bayangkan, pantas Nabi mengatakan saat Dajjal muncul, 2/3 penduduk manusia di muka bumi saat itu percaya Dajjal ini Tuhan, lalu mereka berlomba-lomba sujud menyembah Dajjal demi bisa menyambung hidup. Adapun dari umatku, kata Nabi, yang paling banyak nanti menyembah Dajjal adalah kaum wanita. Oi ibu yang kami muliakan, semoga bukan ibu-ibu orangnya. Amin. Kita dengarkan dulu azan, ya. Habis itu kita lanjut. Nanti bismillah kita lanjutkan. Jadi Dajjal ini manusia biasa, tetapi memiliki kemampuan luar biasa. Dia termasuk satu di antara 5 makhluk yang Allah panjangkan umurnya. Makhluk yang Allah panjangkan umur itu, 1 seluruh malaikat, 2 iblis, yang ketiga Dajjal, yang keempat Yajuj dan Majuj, dan yang kelima Nabi Isa alaihissalam. Dajjal ini tidak bisa dibunuh. Satu-satunya yang Allah tetapkan dan Allah takdirkan bisa membunuhnya hanyalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi nanti Nabi Isa dijadikan oleh Allah sebagai tanda besar kiamat yang ketiga. Jadi ini Isa alaihissalam Allah turunkan dari langit dunia ke muka bumi ini. Misi terbesar pertamanya menghabisi Dajjal. Oke, sebelum kita masuk ke Nabi Isa, kembali ke Dajjal. Dajjal ini ditopang kekuatannya oleh seluruh kekuatan jin dan setan sebumi, di mana iblis pun bersekutu dan bersatu dengannya. Tak mampu kita bayangkan kehebatan Dajjal ini. Makanya banyak orang-orang awam, orang-orang yang imannya lemah, malas mengaji. Bapak-bapak yang ibu-ibu yang suka ngaji gini, mudah-mudahanlah insya Allah ngerti ke depan tentang seluk-beluk fitnah Dajjal, punya iman yang bagus insya Allah. Tapi orang yang pemalas ngaji, diajak taklim nggak mau, alergi dengan majelis-majelis ilmu, ya, menganggap remeh dan melecehkan orang-orang yang memburu ilmu, mereka ini dipastikan begitu mudah dibawa oleh Dajjal dan menjadi pengikut Dajjal. Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami cintai, Dajjal ini ketika Nabi Muhammad sudah diutus, beliau posisinya sedang berada di tengah pulau laut Yaman, sedang terikat di tengah pulau laut Yaman dengan rantai besi yang sangat besar dan berat di sebuah kuil tua di tengah pulau itu. Lalu Nabi berkata,
nanti dia munculnya, karena kata Rasulullah di hadis yang lain, Dajjal tiap sebentar dipindah oleh Allah, dipindahkan. Ini manusia terjahat sejak Adam Allah ciptakan sampai hari kiamat, Pak ya. Ini manusia yang paling berbahaya, Dajjal. Makanya tiap sebentar Allah pindahkan. Terakhir kata Rasulullah, Dajjal akan muncul di sebuah kota yang bernama Isfahan. Kota ini kata Rasulullah berada di Khurasan. Isfahan ini ternyata hari ini adalah sebuah kota besar di Iran, dan Iran itu salah satu kota Khurasan. Ibarat kata Asia Tengah ya, Asia Tengahnya Indonesia umpamanya. Maka Khurasan itu meliputi Irak, Iran, India, Pakistan, Afghanistan dan lain-lainnya, itu Khurasan. Nah, satu-satunya negara-negara itu yang memiliki kota namanya Isfahan hanyalah Iran. Rasul bersabda, Isfahan pada saat itu sudah menjadi kota Yahudi, dan ada 70.000 orang Yahudi, para lelaki menggunakan jubah kebesaran Yahudi dengan jubah khas agama, dan mereka memegang senjata-senjata besi dari besi-besi terbaik di dunia. Rasul berkata, Dajjal ketika muncul di Isfahan, 70.000 ini langsung menjadi bala tentara intinya. Untuk Bapak Ibu ketahui, di majalah Asy-Syarqil Awsat, majalah bergengsi Timur Tengah, diumumkan, bahkan ada fotonya itu, bahwa kota Isfahan hari ini sudah menjadi kota Yahudi, Pak. 86% penduduknya Yahudi semua. Adapun masjid-masjid Sunni, Ahlu Sunnah wal Jamaah dihabisi. Sunni di sana betul-betul ditekan, disiksa, dizalimi. Untuk Bapak Ibu ketahui, langsung difotokan di situ, di majalah itu, ada 70.000 lelaki Yahudi sudah mengenakan pakaian jubah kebesaran dan memegang senjata-senjata besi dari besi-besi terbaik dunia. Apa kata pimpinannya? Kami sedang bersiap siaga menunggu Sang Tuan Maha Agung kami datang memimpin kami menaklukkan dunia. Keyakinan Yahudi ini saat-saat yang menentukan untuk munculnya Dajjal. Oke? Jadi di mana munculnya nanti Dajjal? Di Isfahan, Iran, yang sekarang sudah menjadi kota Yahudi, dan sudah ada 70.000 lelaki Yahudi menunggunya sekarang. Ya Allah, harusnya merinding Bapak Ibu. Apalagi di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang diceritakan oleh Fatimah binti Qais, ciri Dajjal dilepaskan dari belenggu dan borgol yang membelenggu-memborgolnya adalah terjadinya peristiwa 3 alam di Palestina. Bila ini sudah terjadi, Dajjal berarti lepas. Apa yang pertama? Mengeringnya danau, menyusutnya air danau Tiberias. Yang kedua, tidak lagi berair sumber mata air yang namanya mata air Zughar. Yang ketiga, apabila kebun kurma di Baisan sudah tidak lagi berbuah. Saya sudah 2 kali ke Palestina dengan nikmat dan izin Allah, bawa rombongan jamaah. Pertama 2019, dan yang kedua awal tahun 2022 ini. Di 2019 saya bawa rombongan 93 orang lebih kurang, saya dengan istri, Pak. Selama ini kami hanya lihat di YouTube ya, kami lihat di YouTube bahwa danau Tiberias sudah sangat susut, bahkan 1 kilo 700 meter dari tepian danau itu sudah tak ada lagi airnya, sampai-sampai dasar danau yang paling bawah, yang ada bagian agak sedikit mendaki di tengah dasar, ujung bukit kecil di tengah dasar itu sudah membentuk pulau kecil. Berarti betapa susutnya danau Tiberias itu. Ini membuat kegemparan sendiri seluruh dunia. Karena tak puas, saya berhasil bawa jemaah, langsung kami lihat 2019 danau Tiberias memang benar-benar susut airnya. Bertahun-tahun itu, Pak, sejak 2012. Kemudian kami pun mengajak guide yang mendampingi kami selama di Palestina, ayo kita ke sumber mata air Zughar, kata kami. Ini hadisnya Sahih Muslim ya. Apa kata si guide? Ngapain ke situ, katanya? Kami mau lihat langsung, kami mau foto-foto di sana. Apa yang ingin kalian lihat? Bagaimana bentuk sumber air itu, dan sekarang airnya masih ada atau tidak? Apa kata beliau? Percuma saja. Bila kalian ingin ke sana, boleh saya bawa, tetapi ketahuilah, sejak 2 tahun berturut-turut mata air Zughar sudah tidak lagi mengeluarkan airnya.
Padahal kata Rasulullah, kalau mata air Zuhar sudah tidak lagi mengeluarkan airnya, Dajjal berarti telah dilepaskan. Lalu tanda yang ketiga, kebun kurma di Baisan. Menjelang pulang balik ke Baitul Maqdis, kami mampir di kawasan perkebunan kurma di kawasan Baisan. Baisan ini dekat perbatasan Yordania, masih Palestina, tapi udah dijajah Israel sekarang ya, udah diambil Israel. Bapak Ibu yang kami muliakan, kebun kurma yang tua-tua sudah membusuk. Sementara yang muda-muda banyak masalah, banyak penyakit, hanya beberapa yang masih ada berbuah. Dan saat itu kami semua berdoa kepada Allah agar Allah selindungi kami dari Dajjal yang terlaknat. Baiklah hadirin yang kami muliakan, jadi untuk kondisi Dajjal hari ini seharusnya dia sudah melanglang buana, tetapi tetap menyembunyikan dirinya, belum terekspos. Karena memang benar kata Rasulullah, sejak Dajjal dilepaskan oleh Allah, Dajjal akan masih ada dalam persembunyian selama 40, kata Nabi. Nabi tidak menentukan 40 jam kah, 40 hari kah, 40 minggu kah, 40 bulan kah. Nabi tidak menegaskan 40 apa yang dimaksud. Yang pasti dia berada dalam persembunyiannya, namun dalam persembunyiannya kaki tangan Dajjal yang mengglobal bergerak membuat kerusakan di muka bumi. Dan Dajjal akan melepaskan, membebaskan seluruh jin-jin dan setan-setan terjahat dan terkuat yang pernah ditahan, ditangkap, dipenjarakan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dajjal yang melepaskannya, Pak. Dan mereka akan diandalkan oleh Dajjal untuk menyempurnakan makarnya, membuat kerusakan di muka bumi saat dia menampakkan diri ke tengah-tengah manusia. Jadi jin-jin terjahat, setan-setan terkuat di berbagai belahan bumi di mana Nabi Sulaiman pernah menahan mereka, Dajjal yang melepaskannya. Ingat ini baik-baik. Selanjutnya hadirin yang saya cintai, Dajjal dengan cepat mengelilingi dunia. Saat dia muncul, kemunculan Dajjal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Bapak Ibu, dia akan, kemunculan Dajjal akan disambut dengan disembelihnya seekor sapi betina berwarna kulit merah yang tidak ada sedikit pun cacatnya. Dan sapi itu sudah berumur di atas 3 tahun. 2018 akhir telah lahir di Israel seekor sapi betina berwarna merah. Menangis para rabi-rabi Yahudi. Mereka berkata, sudah 2000 tahun kami menanti-nanti ini. Kami berharap sapi ini berumur panjang dan tidak ada warna yang lain yang tumbuh selain warna merah ini. Bila benar, berarti inilah sapi yang akan kami sembelih untuk menyambut kedatangan Sang Maha Master mereka, Dajjal yang terlaknat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, di mana sapi itu nanti disembelih? Di atas bukit namanya Bukit Zaitun. Bukit Zaitun selama ini masih Palestina yang punya, dekat dengan Baitul Maqdis, Pak. Jadi ini Masjidil Aqsa, ini Bukit Zaitun, ini lembah. Kalau ini bagian tembok ratapan, ini Bukit Zaitun. Tapi beberapa tahun belakangan Bukit Zaitun dirampas dan dijajah secara paksa oleh Israel. Sekarang sudah menjadi milik Israel. Saya kemarin dan 2019 juga sudah mengajak jamaah, ayo jamaah kita ke Bukit Zaitun. Ngapain kita ke sana, Buya? Ikut saja dulu. Kemudian saya bawa mereka, ternyata di situ saya perlihatkan kepada mereka, nih pelataran khusus untuk menyembelih sapi sudah dibuat. Cantik, Pak, mereka buat pelataran tersebut pas berhadap-hadapan dengan kubah emas Masjidil Aqsa kita. Ya Allah, jadi bukit itu sudah mereka kuasai, sudah mereka buat tempat kurbannya sapi merah itu. Sapi merah sudah muncul, kemudian pelataran sudah siap, bukit itu sudah mereka punya. 3 tanda alam juga sudah terjadi. Sepertinya kemunculan Dajjal memang hanya menunggu waktu saja lagi. Naudzubillah. Padahal haram kamu berjumpa dengan Dajjal. Tidak ada satupun orang yang berjumpa dengan Dajjal dengan sengaja, dengan keinginan hatinya, melainkan dia pasti akan murtad kepada Allah dan dia bersujud menyembah Dajjal. Walaupun Dajjal sudah pergi meninggalkan kotanya, negerinya, sampai dia mati dia akan tetap kafir kepada Allah. Dia tak akan pernah lagi masuk Islam. Lalu dia akan menjadi ahli neraka, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Naudzubillah. Dajjal ini kaum muslimin
adalah fitnah terbesar sejak Adam diciptakan. Baik ya, berapa lama Dajjal setelah dia muncul menampakkan diri lalu berakhir di tangan Nabi Isa? Hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu saja Nabi Isa turun. Saat itu Dajjal sedang mengepung Imam Mahdi. Imam Mahdi sedang terkepung di sebuah masjid yang ada di Damaskus, Masjid Jami', ya, yang ada menara putihnya. Dan sekarang masjid itu juga sudah ada, Pak. Menara putihnya juga ada di Damaskus. Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, di masjid inilah nanti Imam Mahdi terkepung, dan di menara putih inilah nanti Nabi Isa akan diturunkan. Ya Allah ya Rabb, udah siap. Hadirin, Dajjal mengepung Nabi Isa. Apa kata Dajjal? Besok pagi kita bantai si Mahdi dan orang-orang yang bersamanya. Seluruh bala tentara Dajjal, seluruh para pengikut Dajjal bersiap siaga sambil bersorak-sorai karena gembira besok Imam Mahdi, sang penakluk, sang pemimpin pemersatu umat akan dihabisi besok. Di waktu subuhnya Nabi Isa Allah turunkan.